Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 4B S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila Serang. Dalam video ini, kami sedikit akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia pertama kali masuk melalui mulut, karena mulut adalah tempat masuknya makanan ke dalam organ pencernaan. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi dan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik dilakukan oleh dinding kerongkongan yang bertujuan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di perut bagian atas sebelah kiri. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Apa itu pencernaan mekanis dan kimiawi? Pencernaan mekanis adalah proses pencernaan yang dilakukan oleh otot lambung yang bekerja untuk meremas makanan dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim. Pencernaan mekanik itu bertujuan untuk mengubah partikel makanan kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Di dalam lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi merubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin. Yang ketiga ada enzim asam klorida. Nah, selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang yang ada dalam tubuh manusia yang panjangnya mencapai sekitar 6-7 meter. Pada usus ini terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan penyerapan makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari. Usus 12 jari panjangnya mencapai 25 cm yang mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Yang kedua ada usus kosong. Usus kosong atau jejunum panjangnya mencapai 2,5 meter. Mencerna makanan lebih lanjut dari sisa-sisa usus 12 jari tadi. Dan yang ketiga adalah usus penyerapan. Usus penyerapan adalah penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah makanan melewati usus halus, akhirnya makanan pun melewati usus besar. Usus besar adalah penyerapan cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Dalam usus besar terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli atau bisa disingkat dengan E. coli. Bakteri E. coli ini yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Pada proses pembusukan sisa-sisa makanan akan menghasilkan feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Dan sebelum feses dikeluarkan melalui anus, feses disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Faktor penyebab dari diare selain dari infeksi bisa juga disebabkan oleh makanan dan minuman. Contohnya pada orang yang tidak biasa minum susu, orang yang alergi pada makanan, tapi pada makanan tertentu. Nah, makanan dan minuman yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan diare. Selain dari makanan dan minuman, obat-obatan dapat
atau menyebabkan timbulnya diare. Contohnya pada obat GERD, obat kanker, obat antibiotik, atau obat depresi. Ada beberapa jenis bakteri yang bisa menyebabkan diare. Di antaranya adalah E. coli, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni, dan juga Shigella. Bakteri yang pertama adalah E. coli. E. coli merupakan bakteri yang biasanya ada dalam saluran pencernaan manusia. Biasanya ditemukan pada daging mentah dan juga sayuran atau buah-buahan yang tidak dicuci dengan bersih. Selanjutnya adalah ada bakteri Salmonella enterica. Salmonella enterica ini biasanya ditemukan pada telur yang mentah atau telur setengah matang, dagingnya mentah, juga buah atau sayuran yang tidak dicuci bersih. Selanjutnya adalah Campylobacter jejuni. Jenis bakteri ini tergolong bakteri yang ringan, tetapi bisa berakibat fatal jika menyerang anak kecil yang memiliki imun rendah. Selanjutnya adalah bakteri Shigella. Bakteri ini biasanya ada pada minuman atau minuman yang kurang bersih. Infeksi bakteri ini biasanya sering terjadi pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk atau gaya hidup yang kurang bersih. Pada penderita diare terdiri dari dua, yaitu pilihan pengobatan dan pencegahan dan pengobatan anti diare non spesifik. Pada pemilihan pengobatan dan pencegahan terdiri dari terapi rehidrasi oral ORT yang berfungsi untuk mencegah dehidrasi akibat diare dan pemberian suplemen zinc, multivitamin, dan mineral. Sedangkan pada pengobatan anti diare non spesifik terdiri dari beberapa obat yang dikategorikan menjadi antimoliti, adsorben, antisereksi, antibiotik, enzim, dan mikflora usus. Contoh dari antimoliti yaitu loperamid untuk diare ringan. Obat ini menghambat gerak parastatik usus dan memiliki antisereksi ringan. Selanjutnya, adsorben seperti kaolin dan paktin digunakan untuk mengurangi gejala diare. Agen antisereksi, contoh bismut subsalicylate, berfungsi untuk mengurangi tinja pada anak dan gejalanya. Sediaan Lactobacillus untuk menggantikan makfurosa usus. Obat antikolinegratik seperti atropin berfungsi untuk menghambat tanus dan memperpanjang waktu transit saluran cerna. Overtrade berfungsi untuk menghambat pelepasan sateronin dan peptida lainnya yang aktif dan efektif dalam mengontrol diare. Selain terapi farmakologi, kita juga dapat melakukan terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi pada diare yaitu menjaga kebersihan diri, menghindari makanan dan minuman yang tidak bersih, minum teh, konsumsi buah-buahan dan sayuran, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Helen, tau gak sih kalau minum sambil berdiri itu gak boleh? Emang kenapa? Karena minum air sambil berdiri bisa mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Karena air yang masuk akan tersebar dan gak dilarutkan secara merata, termasuk ke bagian sendi. Akibatnya bisa mengganggu penumpukan cairan di sendi-sendi tubuh dan menyebabkan artritis. Oh gitu. Iya. Oke deh, nanti nggak bakal minum sambil berdiri lagi. Oke. Makasih ya Dani ilmunya. Baik, Helen. Iya.